ya di allow share screen? Nggak boleh. Disable nih katanya. Bentar, Bu. Bu, bisa? Oke. Coba di... Oke. Saya ingin mengajak kita kembali kepada mind map yang waktu itu pernah diperlihatkan sama Pak Nur Fauzi di mungkin hari pertama kita bertemu ya. Di situ Pak Oji memperkenalkan topik-topik yang akan kita jelajahi selama pandemik ini. Ada 13 topik. Kita telah melalui 2 topik utama ya di pembukaan, yaitu mengenai konteks Jakarta dan understanding access utamanya, kemudian exclusion dan land politics. Nah, sebetulnya topik-topik ini tidak mengarah satu arah gitu ya, langsung menohok reforma agraria perkotaan. Kalau saya boleh perlihatkan di sini, di tayangan berikut ini, topik-topik ini sebenarnya mengambang satu sama lain yang terkadang kita sebenarnya nggak tahu hubungannya kemana gitu ya. Nah, nanti kita semua berharap di sini, di akhir pertemuan kita, di akhir program ini, kita semua mungkin bisa memainkan anak panah ini sebenarnya arahnya kemana dan kemana, di mana yang saling mempengaruhi dan mana yang paling punya peran yang paling besar, atau yang mana yang sebetulnya kelihatannya tidak punya peran tetapi punya peran paling besar. Jadi nanti di akhir kita akan bermain dengan kembali ke mind map ini kembali untuk meletakkan mereka di mana posisinya atau perannya atau roles-nya terhadap reforma agraria perkotaan. Oke, stop share. Nah, minggu ini kita akan mulai bahas topik satu persatu dari naskahnya Engels, Housing Questions, sudah tua sekali naskahnya. Kalau di kelas saya biasanya naskah aslinya itu sangat tua dan agak sulit dibacanya memang. Itu juga terus terlihat di sini nggak ada yang milih terus nggak jadi akhirnya. Biasanya saya kalau di kelas, kalau mau memperkenalkan ini supaya nggak kaget gitu, saya anjurkan mereka untuk baca novelnya Elizabeth Gaskell atau menonton filmnya, judulnya North and South. Di situ mahasiswa peserta di kelas bisa punya bayangan apa yang terjadi di sana dan bergairah sebelum membaca naskah yang cukup menyulitkan ini, gitu. Cukup sulit lah ya dicerna, apalagi ditulis pada saat itu dengan bahasa Inggris saat itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah housing questions yang waktu itu dilontarkan oleh Engels di saat revolusi industri di Eropa saat itu relevan untuk ditanyakan di saat sekarang, di masa kini, di non-Euro American City, gitu ya. Bagaimana kita menyikapi itu? Bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan baru berdasarkan apa yang dipertanyakan oleh Engels pada saat itu, begitu. Saya kira mungkin dari saya segitu dulu. Mungkin Pak Oji ada yang mau ditambahkan atau Mas Bosman, silahkan. Begini, saya mau menambahkan sedikit. Jadi ada satu kepentingan untuk membaca housing question ini atau masalah pemukiman ini dalam konteks pertumbuhan kota yang dikuasai oleh pertama-tama sistem produksi kapitalisme sebagai satu pencipta komoditas tertentu gitu.
Nah, di dalam konteks begini, terbentuklah kekayaan pada sekelompok kecil orang, dan kemudian mayoritas orang itu berada dalam kemiskinan. Nah, ketika mereka harus hidup di dalam satu permukiman-permukiman yang miskin, maka pertanyaannya bagaimana cara orang-orang miskin itu tetap bisa memperoleh permukiman ketika dia mengalami proses perubahan-perubahan akibat kota semakin lama semakin diisi oleh orang-orang yang paling kaya dan kemudian menyingkirkan mereka begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah gentrifikasi. Saya sengaja melempar ini terlebih dahulu supaya kita punya satu pegangan bahwa ini masalah bukan masalah di Jakarta saja, tapi masalah yang jauh. Ketika awal kapitalisme berkembang di kota seperti Manchester di Inggris, dan ini juga menjadi bagian dari laporannya etnografinya Engels yang tadi diberi pengantar oleh Herlili. Terima kasih. Oke, Mas Bosman. Iya, terima kasih Bu Herlili. Saya terus terang tidak familiar dengan permasalahan housing question ini, tapi saya sempat baca seharian housing question Engels ini sekitar satu babnya agak intens yang pembukaan dan kemudian bab pertama. Jadi kalau aku lihat sebenarnya ini adalah satu kumpulan tulisan yang berasal dari atau barangkali reaksi terhadap Proudhon. Proudhon itu seorang pemikir sosiolog barangkali ya, Prancis pada zaman itu yang memang sering berdebat dengan Marx dan Engels. Orang sekarang banyak melihat Proudhon sebagai anarkis. Proudhon kan maksudnya. Iya, Pierre Joseph Proudhon. Dan Marx dan Engels sebagai ya komunis barangkali ya. Sepertinya reaksi terhadap Proudhon itulah tulisan-tulisan ini muncul. Aku baru sempat membaca satu bab yang esainya, tapi aku baca introduksinya. Kira-kira ada beberapa poin yang menarik bagiku dan sangat layak didiskusikan. Dan mohon maaf kepada teman-teman semua karena saya belum baca semuanya. Dan saya berharap ada orang lain yang membaca dan bisa membawa kepada kita lebih banyak. Aku lihat kasus yang ditulis di introduction ini di Eropa Barat terutama. Jadi North America seperti yang dibilang Bu Herlili tadi belum muncul sepertinya di sini, tapi Eropa Barat, yaitu Jerman, Inggris, dan Prancis. Jadi lahirnya tulisan-tulisan itu adalah di ruang yang spesifik di Eropa Barat dan tentu saja waktu yang spesifik seperti yang Bu Herlili tadi bilang revolusi industri. Kira-kira yang dikatakan Engels dalam introduction itu, terjadi industrialisasi di Eropa Barat itu, kemudian ada banyak orang pindah dari desa ke kota karena diserap oleh industri. Maka muncul permasalahan bagaimana memenuhi kebutuhan perumahan yang itu disebut housing question. Tapi saya pikir Pak Fauzi tadi menerjemahkannya dengan sangat baik. Dia tidak bilang itu masalah perumahan, tapi masalah pemukiman. Ini kemudian sudah menjadi dua hal yang berbeda. Dan implikasinya nanti saya pikir akan panjang. Nah, di dalam introduction itu, dan aku baca sekilas bab satu tadi, kira-kira si Proudhon itu intinya dia bilang, penyewa-penyewa rumah itu jangan dianggap bayaran bulanan atau tahunan itu sebagai sewa, tapi sebagai bagian dari kredit yang lama-lama dia akan menjadi pemilik rumah yang dalam tanda petik dia sewa itu. Itu solusi si Proudhon terhadap housing question tadi. Aku rasa di introduction itu Engels tidak sepakat dan dia bilang bukan begitu caranya. Kalau begitu caranya rumah tetap menjadi komoditas. Dan itu Iya. Dan itu tetap menjadi bagian dari moda produksi kapitalisme, itu yang aku baca dari si Engels. Jadi menurut dia caranya adalah ya harus diakhiri semua eksploitasi dan penindasan terhadap buruh yang dilakukan oleh kelas yang
yang elit atau kapitalis, kira-kira dalam konteks Marxis kan begitu solusi si Engels yang aku baca dari introduction. Nah, itu kira-kira logikanya. Jadi tinimbang jatuh secara parsial kepada masalah perumahan terhadap orang yang punya rumah, tapi dia ingin berbicara dalam skop yang lebih melingkupi banyak hal, yaitu masuk ke kritik terhadap kapitalisme. Pertanyaan saya terhadap Engels, atau setidaknya poin yang dapat saya sampaikan setelah baca introduction, dan yang barangkali menarik bagi kita bersama untuk menjadi, aku nggak tahu apakah aku benar membaca dia atau apakah aku benar menginterpretasi Jakarta atau Indonesia. Sepertinya urbanisasi di Jakarta atau di banyak kota di Indonesia itu bukan ditarik oleh industrialisasi. Saya ngobrol tadi dengan Bu Herlili dan dia kutip McGee dan dia bilang Indonesia atau barangkali Global South yang sering disebut orang dalam hal ini adalah satu proses urbanization without industrialization. Jadi urbanisasi tanpa industrialisasi itu yang baru dari percakapan saya dengan Bu Herlili, yang baru bagi saya. Saya sebelumnya pernah menemukan terminologi urbanization without industrialization, tapi lewat Samir Amin, dan Samir Amin kalau nggak salah di Unequal Development dia ngomong begitu, dan dia ngomong begitu lagi ada satu esai yang bagus di Underdevelopment of Black Africa, kalau nggak salah Samir Amin juga ngomong gitu, dan saya temukan poin yang persis atau frase yang persis sama di Mike Davis, Planet of Slums, yang urbanization without industrialization. Itu menurut mereka yang terjadi di Indonesia atau di negara dunia ketiga. Tapi menurut saya itu masih kurang. Mereka belum spesifik. Barangkali kita bisa cek nanti dengan Pak Fauzi, karena beliau kan pembelajar agraria. Menurut saya, sepertinya hipotesis yang coba saya bangun terus-menerus saya pikirkan barangkali 4 atau 5 tahun belakangan ini. Urbanisasi di Indonesia itu didrive oleh perampasan tanah di pedesaan. Jadi saya pikir kita harus maju lebih spesifik dari Samir Amin, Mike Davis, ataupun McGee. Kalau mereka bilang urbanization without industrialization, Indonesia saya pikir adalah urbanisasi yang didrive oleh perampasan tanah di pedesaan. Itu harus lebih eksplisit. Sepertinya arahnya ke sana. Dan itu saya pikir akan mempengaruhi semua housing question yang kalau kita terjemahkan tadi dari Pak Fauzi adalah masalah-masalah pemukiman seperti apa yang akan dibutuhkan di kota. Apakah orang-orang yang migrasi dari desa karena perampasan tanah atau semakin tidak memungkinkannya ekonomi pedesaan untuk menghidupi orang itu memiliki permasalahan pemukiman yang sama dengan buruh dalam konteks Eropa Barat. Di situ nanti saya pikir kita akan sangat relevan melakukan kontekstualisasi housing question terhadap kasus Jakarta. Itu yang saya pikir ditanya oleh Bu Herlili ketika dia ngomong tadi di pembukaan, apakah housing questions Engels relevan di non-European atau non-North American cities. Saya kira demikian Bu Herlili, terima kasih. Terima kasih Pak Bosman. Pak Oji mau nambahin tadi soal yang tadi Pak Bosman merefer ke Pak Oji mengenai, mungkin Pak Oji lebih tahu karena Pak Oji jadi memang ada perbedaan utama itu kaitannya dengan sifat industrialisasi di negara-negara belahan selatan. Seperti Indonesia ini kan memulai industrialisasi dengan sesuatu yang disebut sebagai substitusi import, ya. Kemudian melompat ke dalam orientasi ekspor. Nah, sehingga ketika sampai kepada kebutuhan tenaga kerja terjadi transformasi luar biasa dari penduduk yang bekerja di pertanian kemudian mengambil terutama karena proses sekolah gitu mengambil pilihan untuk menjadi pekerja-pekerja di sektor industri. Nah, tetapi ketidakmampuan industri menyerap seluruh lemparan tenaga kerja yang datang dari desa mengakibatkan mereka kemudian berdiam di dalam satu kenyataan
permukiman di dalam kota melalui cara perolehan akses pada tanah dan kemudian dibangun menjadi permukiman melalui jaringan kekuasaan setempat ketimbang melalui suatu proses legal tertentu gitu. Nah, pada konteks ini kita mengalami perbedaan yang cukup mendasar dengan apa yang berlangsung di dalam tulisannya Friedrich Engels. Dalam hal ini saya kira kita melihat kembali memang ada relevansi mengenai bagaimana persoalan permukiman di orang-orang miskin di dalam kota sebagai satu kelompok yang berbeda sekali, cara perolehan hak atas tanah yang berlangsung dan juga kemudian diisi oleh terus-menerus saluran yang berasal orang-orang dari desa datang ke kota. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan besar, bagaimana daya tampung kota terhadap mereka yang terus-menerus menambahi jumlah kota yang semakin lama semakin membesar. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa karakteristik yang berbeda dengan yang dijelaskan oleh Engels di kota seperti Manchester atau kota-kota lain di Inggris. Perbedaan ruang dan waktunya juga penting untuk diperhatikan sehingga kita lebih setia pada kenyataan yang berkembang ketimbang berasal dari teori-teori yang berkembang dari konteks barat yang tetap kita lihat relevansinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Uji. Mungkin ada yang lain yang mau nambahin. Saya lihat di sini ada Pak Oswar. Pak Oswar. Pak Oswar. Mungkasa. Ya, Pak Oswar. Iya, oke. Saya kebetulan membaca 2 makalah, tapi Iya. seperti kata Ibu tadi, nyerah saya, rumit. Tetapi karena saya planolog, ya. Satu saya menangkap satu hal aja sebenarnya yang menarik buat saya adalah gentrifikasi. Right. Bagaimana kemudian gentrifikasi itu secara khusus dikaitkan dengan rumah. Kalau planologi kan biasanya gentrifikasi itu nggak secara khusus kepada rumah, tapi lebih kepada kawasan gitu ya. Sebuah kawasan tiba-tiba ditinggal pergi oleh orang-orangnya keluar. Nah, jadi tetapi memang menariknya Engels mengatakan bahwa gentrifikasi ini atau masalah yang dimaksud dengan masalah perumahan ini sebenarnya bukan masalah bukan masalah pekerja sebenarnya. Tetapi masalah masalah penyediaan perumahan di mana kemudian pekerja ada di dalamnya. Jadi bukan masalah pertarungan kelas langsung, tetapi sebenarnya di dalam ini adalah masalah penyediaan perumahan oleh pihak tertentu yang kemudian ada eksploitasi pegawai pekerja di dalamnya. Jadi bukan secara langsung terhadap pekerja, bukan eksploitasi langsung kepada pekerja. Saya nangkapnya itu saja sebenarnya. Jadi tetapi kemudian yang menariknya adalah kita semua terkagum-kagum bagaimana kemudian 150 tahun yang lalu Engels sudah bisa bercerita mengenai gentrifikasi yang bahkan sampai sekarang itu tetap berlangsung. Bahkan salah satu tulisan mengatakan kalau Engels ini tidak ke Manchester, maka Rusia tidak ada. Jadi dia bilang kalau Engels ini nggak ke Manchester, dia tidak akan melihat kenyataan bagaimana dieksploitasinya perumahan pekerja itu di Inggris yang kemudian membuat dia mempunyai pemikiran yang seperti sekarang. Jadi gini, kalau dia nggak ke Manchester Inggris, maka komunisme itu tidak akan pernah ada keluar dari pemikirannya Engels dan Marx. Itu yang menarik menurut saya. Jadi hal-hal yang menurut saya yang saya baca, yang lain saya agak bingung bacanya, bahasa Inggrisnya juga agak apa. Oswarnya freeze. Kelihatannya. Pak Oswar, halo. Nis.
Paus suaranya hilang. Ya udah. Nge-freeze ya, Pak suaranya Freeze nge-freeze. kayaknya Pak. Tapi kayaknya mungkin selesai deh percakapannya Pak Aswar. Apa tuh? Seriously? Ada yang masuk nih kayaknya. Ada yang dari mana nih? Udah lewat udah. Oke. Nah, Pak lanjut. Oscarnya masih freeze, tapi Lebih kayaknya cepat. masih ngomong. Kayaknya hampir semua baca. Tuh masih nyambung. Ada kok. suara. Dia delay kayaknya suaranya delay. Loh, hilang. Oh, itu masuk. Connection kayaknya. Pak Oscar? Oke. Pak? Di sini nggak terlalu bagus sinyalnya. Oh. Silakan Pak, dilanjut. Terus, oh ya. Terus ketika krisis subprime itu sebenarnya teori Engels ini sepertinya mendapatkan apa semacam bisa bercerita banyak bagaimana kemudian skema kapitalis itu betul-betul meluluhlantakkan para pekerja yang sedang menyicil rumahnya di Amerika, bagaimana kemudian mereka didorong masuk ke dalam pasar perumahan, tetapi kemudian karena ininya bubble ya, pasarnya bubble dipaksa gitu, akhirnya mereka akhirnya mereka kehilangan segalanya. Jadi ini juga satu hal yang menarik juga. Kemudian yang menarik lagi yang saya baca adalah bagaimana kemudian Engels ini itu berribut dengan sesama orang kiri juga, dengan Proudhon dan siapa satu lagi itu yang dia mengatakan, ini menarik, dia mengatakan bahwa Proudhon itu adalah sosialis borjuis karena Proudhon itu mengakui atau menganggap kepemilikan itu sebagai sesuatu yang revolusioner, bukan sesuatu yang perlu ditentang, tetapi sesuatu yang perlu dimiliki, diakui, karena dia akan merubah kesejahteraan, sepertinya seperti itu. Jadi saya melihat ini juga menarik bahwa kaum kiri juga ternyata mereka juga terpecah-pecah ke dalam beberapa bagian yang kemudian Proudhon ini jauh, kiri tengah. Iya, yang menarik adalah Proudhon ini disebut sebagai sosialis borjuis. Jadi kebayang ada sosialis yang borjuis gitu ya. Saya kebayang harusnya kan biasanya proletar mereka. Jadi ini sementara ini beberapa hal yang saya nangkep, yang lain saya agak nggak terlalu nangkep esensinya. Makanya bahannya saya nggak masukin karena saya nggak terlalu nangkep apa yang perlu digarisbawahi. Demikian. Makasih Bu. Oke, siapa lagi ya yang mau ngasih pandangan atas apa yang dibaca? Kalau begitu mungkin saya akan ini sedikit ke bacaan yang dari Neil Smith. Neil Smith yang kedua, jadi dia di bacaan yang kedua, yang pertama kan tadi introduction, ya harusnya Peo yang akan presentasi, tapi tadi kita sudah bahas bersama. Di yang kedua itu ada satu artikel yang dibaca juga tadi oleh Pak Oswar, Revisiting Urban Question oleh Neil Smith. Neil Smith ini mengangkat housing question ini khusus untuk case di Amerika ya, dan dia yang mengangkat permasalahan gentrifikasi ini ke dalam perdebatan yang lebih luas lagi gitu. Nah, kalau di pertama kali teori gentrifikasi itu timbul, itu memang ada satu daerah rundown, lalu ditinggalkan, lalu masuk artis, masuk seniman, menjadi lebih baik, direnovasi, harga tanah naik, dan seterusnya, lalu malah menggeser yang penghuni aslinya. Itu sebenarnya gentrification yang gejala yang awal sekali ada di di Inggris sebetulnya ya. Tapi terus juga terjadi di Amerika. Nah, si Neil Smith melihat beberapa poin dari mengangkat beberapa poin dari gejala gentrifikasi ini ke dalam next level gitu ya. Apakah gentrifikasi itu hanyalah sebuah proses sempit dari rehabilitasi building dan tidak termasuk membangun yang baru gitu ya.
kalau itu yang dimaksud dengan gentrifikasi, berarti kita nggak paham akan gentrifikasi. Karena ada suatu kondisi di mana gentrifikasi itu merupakan sebuah shift di mana ada ruang-ruang yang benar-benar diambil, di retake gitu ya. Jadi contoh yang paling gampang mungkin kalau di Paris tuh ya haussmanization ya. Jadi benar-benar urban renewal ya, urban renewal yang mengambil dan membuka jalan tempatnya orang-orang yang kurang beruntung tinggal, lalu dibuat menjadi something new, urban renewal. Nah sekarang juga ada lagi ada istilah baru lagi di Inggris, urban regeneration or something. Jadi termsnya berubah-ubah, tapi sebenarnya yang dilakukan sama, tidak terlalu berbeda. Lalu poin yang kedua yang ditampilkan oleh yang coba diangkat oleh Neil Smith adalah untuk memahami bahwa masalah perumahan Engels itu perlu dilihat karena untuk memahami bahwa masalah perumahan dan permukiman itu sangat embedded di dalam masalah kapitalisme struktural. Jadi kacamata Engels sangat berguna untuk ini. Jadi dia bilang bahwa masalah hunian itu bukan masalah pekerja dieksploitasi sebagai pekerja, tapi itu juga termasuk pekerja dieksploitasi sebagai consumers, ya. Dan itu mempengaruhi semuanya. Tadi sudah diangkat oleh Pak Oswar soal supreme mortgage tadi yang di Amerika. Dia dieksploitasi sebagai consumer juga, beli rumah dan seterusnya. Siapa yang terkena dampak paling hebat? Pekerja. Nah, pada yang poin selanjutnya adalah si Neil Smith ini mengingatkan kita juga bahwa di tahun 1872 Engels tuh sudah bilang bahwa ada cukup housing stocks dan ini terbukti 150 tahun kemudian di New York itu banyak sekali rumah-rumah kosong tapi homeless-nya juga banyak gitu ya. Jadi ada poin-poin yang dulu diangkat oleh Engels ketika kita visit kembali masih sangat relevan dalam bentuk yang berbeda. Nah, Neil Smith kemudian punya pertanyaan-pertanyaan bahwa sebenarnya poinnya itu adalah tidak memfokuskan diri pada sebuah particular form of solution. Jadi solusi khusus untuk housing seperti ini, lalu fisik atau apa, tapi sebenarnya ada hal lain gitu. Jadi ada hal lain di mana orang-orang ini harus para pekerja atau workers yang sebagai subjek dari housing yang memerlukan bantuan terhadap housing tadi itu harus ditingkatkan kapasitasnya gitu. Jadi bukan masalah kapital lagi, tapi bagaimana orang-orang ini, komunitas-komunitas ini bisa membentuk satu kolaborasi atau membentuk satu kekuatan atau powers atau komunitas yang kuat sehingga dari situ bisa berangkat menuju satu solusi berikutnya. Nah, untuk hal ini mungkin Pak Oji yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak Oji. Tolong diulangi pertanyaannya, Bu Lili, yang terakhir. Tadi Neil Smith bilang bahwa untuk untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya melihat, jangan kita fokus pada solusinya ini particular form of solution. Tapi sebetulnya kita lihat dulu orang-orangnya ini, komunitasnya ini bagaimana. Dia harus dibuat mempunyai satu kekuatan atau kapasitas tertentu sehingga dan berjejaring atau kuat sehingga dari situ baru berangkat menuju satu solusi tertentu gitu. Oke, saya ngerti itu. Jadi tentu cara saya mengerti itu bukan dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang diterapkan Engels
dalam imajinasi yang terjadi di Manchester. Akan tetapi, sekali lagi, ini kan berkaitan dengan satu pembangunan jenis-jenis khusus dari cara. Jadi kita tidak terpaku pada satu jenis-jenis yang khusus seperti yang dibayangkan. Saya membayangkan sekarang ini dalam bentuk yang sangat konkret seperti Rusunawa sebagai satu bentuk yang khusus bagi penyelesaian masalah orang miskin di Jakarta gitu, masalah permukiman orang miskin di Jakarta. Tetapi yang paling penting adalah suatu kapasitas kolektif ya yang dibangun di dalam satu kewilayahan tertentu. Nah, yang ini akan membantu proses-proses partisipasi di dalam pembentukan solusi dari kelompok-kelompok masyarakat ini yang bergabung secara kolektif. Saya membayangkan seperti yang dilakukan di akuarium sekarang dengan pembentukan koperasi yang tadinya didasari oleh suatu pengalaman tergusurnya orang-orang akuarium itu dari tempat pasar ikan, maka ini adalah satu bentuk-bentuk kolektivitas yang dimungkinkan untuk mengembangkan kapasitasnya, sedangkan bentuk-bentuk solusi khususnya itu merupakan kombinasi dari berbagai macam situasi yang memungkinkan. Jadi saya memahaminya langsung saja dipakai untuk memberikan panen pada apa yang bisa direkomendasikan dari bacaan tersebut. Demikian Bu Lili. Terima kasih Pak Oji. Oke, sudah jam 8. Oke, mungkin kita bisa berangkat ke bacaan berikutnya ya, Mbak Rika. Mungkin bisa bacaan berikutnya, mungkin setelah kita bahas Engels dan Neil Smith, berikutnya kita bisa mulai masuk ke konteks gender di dalam housing questions. Mbak Rika? Mbak Rika. Oke, saya di sini. Gimana? Oke, saya mulai. Oke, ini makalah ini ditulis oleh nama Chen. Judulnya Gender and the Housing Question in Taiwan. Ada banyak bagian di makalah ini, tapi secara garis besar ada dua. Yang pertama itu ketika dia menyebutkan bagaimana proses pengadaan perumahan di Taiwan mulai dari pada saat wilayah Taiwan dalam jajahan Cina, terus Inggris, Jepang, dan sampai ketika merdeka. Saya tidak melampirkan ini di bibliografi anotasi karena ini menurut saya terlalu besar ya, dan saya tidak melihat relasinya pada persoalan gender, atau saya memang langsung direct aja gitu ngomongin soal gender di bibliografi anotasi ini. Nah, sebenarnya hal yang membuat Chen menulis makalah ini adalah ada sebuah gerakan sosial atau desakan kepada pemerintah Taiwan untuk menyediakan perumahan sosial dengan sistem sewa di tahun 2010. Nah, ini mungkin mirip dengan Rusunawa ya. Saya ambil ilustrasinya kayak gini. Desakan ini muncul karena akibat resesi ekonomi, terus harga rumah naik sehingga banyak orang tidak mampu membeli atau mengakses perumahan. Di sini juga disebutkan bahwa perumahan di Taiwan ini selama ini selalu dianggap sebagai komoditas. Jadi ada kutipannya yang bilang, people in Taiwan still do not consider housing as a basic right. It is not recognized as a basic right by housing policies, law, or constitution. So housing is always constructed as highly privatized commodity and a private issue. Jadi ini kenapa lalu muncul ide atau desakan untuk membuat perumahan sosial yang dibangun oleh pemerintah karena untuk mendapatkan membeli rumah itu tidak mungkin lagi di tahun 2010. Nah, tapi kemudian permasalahan yang diajukan oleh Chen adalah bukan soal pemilikan rumah atau bukan, tapi ada hal lain yang menurut dia perlu juga dipertimbangkan gitu, yaitu adalah ketimpangan akses bagi perempuan untuk memperoleh sumber daya. Nah, kenapa perempuan di sini penting? Dia melihat bahwa di sini ada hubungannya dengan
partisipasi pekerja perempuan dalam industri. Jadi lebih banyak, bukan lebih banyak ya. Jadi ada peningkatan dari pekerja perempuan di industri dari 30% tahun 80 sampai dengan hampir 50% tahun 2010. Jadi 50-50 dengan laki-laki. Terus yang kedua, jumlah perempuan tidak menikah itu juga lebih banyak atau meningkat, dan juga perempuan bercerai. Jadi artinya Chen melihat bahwa ini ada yang harus diubah karena dia misalnya harus balik lagi. Jadi sebelumnya dia melihat bahwa sistem penyediaan rumah seperti yang dibilang oleh Pak Oswar, bahwa itu ada hubungannya sama kapitalis, itu di Taiwan juga dikaitkan dengan sistem masyarakat yang patriarkis gitu. Jadi dalam industri misalnya laki-laki perempuan itu gajinya lebih rendah daripada laki-laki. Terus relatif tidak dalam karir tidak mobile ke atas. Nah, jadi menurut dia ada persoalan yang harus dibereskan gitu. Kok saya jadi kesasar ya di sini ya? Enggak, kenapa? Kesasar nggak saya? Jadi gini, jadi kapitalis dan patriarki itu berkelindan. Jadi di Taiwan itu di industri itu ya tentu kapitalis karena orientasinya adalah kayak tadi Pak Ozi bilang gitu, dari impor terus ke ekspor, sehingga banyak pekerja yang datang pekerja yang masuk ke industri. Nah, hubungannya dengan patriarki adalah di sini perempuan dinomorduakan karena mereka perempuan secara kultur gitu. Jadi gajinya lebih rendah, terus tidak bisa naik karir dengan mudah seperti laki-laki. Nah, bahayanya adalah jika ini terus dilestarikan, sementara sekarang kondisinya banyak perempuan yang sudah menjadi pekerja, lalu juga dan dalam penelitian persentasi perempuan sebagai pencari nafkah utama itu juga mulai besar, akibatnya akan banyak orang atau pekerja di Taiwan tidak bisa mengakses perumahan karena sekarang yang pekerjanya perempuan cuma lebih rendah gitu tetap gajinya, jadi mereka relatif tetap tidak bisa mengakses perumahan. Itu masalahnya. Jadi menurut Chen ya itu harus diberesin dulu gitu, baru kita bisa ngomong perumahan yang lebih baik. Jadi mungkin yang diharapkan adalah perbaikan upah dan segala macam dan juga peningkatan karir. Nah terus terus ada lagi terus yang kedua ini yang berhubungan dengan kultur patriarki adalah perempuan itu kena beban ganda. Jadi dia sebagai pekerja juga, sebagai pengurus anak juga dan pengurus keluarga juga. Ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa biasanya orang-orang lanjut usia itu tinggal dengan keluarga si anak yang sudah berkeluarga. Dan karena lagi patriarki, jadi kebanyakan perempuan tinggal dengan keluarga laki-lakinya. Kebanyakan orang tua laki-laki tinggal dengan keluarga kebanyakan orang tua si suami tinggal dengan keluarga daripada orang tua si perempuan. Jadi di sini bebannya 3, ngurus anak, ngurus mertua, terus harus kerja juga. Nah, di sini dia bilang, jadi yang tadi ini nyangkut ke yang Pak Ozi bilang tadi gitu, soal kolektif gitu. Jadi desakannya juga bagi para desakan sosialnya juga bukan hanya pengadaan rumah sewa aja, tapi juga bagaimana secara kolektif atau mereka atau negara memberikan fasilitas berupa semacam kayak child care atau elderly care juga, sehingga perempuan nanti bisa sejahtera. Itu sih sepertinya itu deh. Oke, makasih Mbak Rika. Silakan kalau ada yang mau menanggapi soal ini. Mas Escher nih, kayaknya baca hal yang sama. Mas Escher, halo. Bisa dinyalain.
Halo Bu Herlili. Halo Mas. Ya. Silakan. Kalau saya baca naskahnya sama kayak Mbak Rika, tapi menurut saya sih poin yang menarik buat saya tuh di sini dia bilang kalau masalah si penulisnya itu bilang kalau masalah di Taiwan itu jika dikaitkan dengan teorinya Engels itu ada beberapa perbedaan. Jadi kalau di Taiwan sendiri masalah akses ke perumahan itu bukan terjadi karena kurangnya stok yang ada di pasar, tapi karena adanya ketidakmauan pemerintah untuk mengarahkan stok-stok yang ada di pasar itu untuk menjadi perumahan rakyat. Itu poin yang pertama. Jadi terus kalau selebihnya sih sama kayak Mbak Rika ya. Jadi ketika si perempuan ini mengalami masalah-masalah yang terjadi karena negara yang kapitalis, mereka juga mengalami pergulatan-pergulatan yang terjadi karena sistem-sistem patriarkis yang terjadi di keluarga-keluarga Taiwan gitu. Dia mereka si perempuan memang di Taiwan. Saya mungkin yang saya pikir ketika ini diproyeksikan ke masalah-masalah yang ada di Jakarta khususnya saya belum dapat gitu. Apakah di Jakarta juga kita menemukan masalah-masalah seperti ini atau tidak? Gitu Bu Herli. Oke. Nah, bacaan-bacaan ini enggak semuanya harus diamini kan ya. Sebenarnya kita bisa juga punya pertanyaan atau mempertanyakan juga gitu terhadap apa yang kita baca gitu. Jadi enggak semuanya harus oke, ya benar gitu, tapi bisa dipertanyakan juga gitu. Nah, mungkin ada lagi yang mau merespon mungkin dari Tanah Merah. Ada Mas Pramudia ya? Redmi ini siapa nih Redmi? Redmi. Terus ada lagi. Oke. Mas Bosman mungkin mau nanggepin yang ini? Iya, boleh Bu. Ya, silakan Mas Bosman. Aku baru makan tadi, tapi nyimak. Aku tertarik dengan poin Pak Fauzi tadi tuh tentang soal kampung-kampung dan koperasi. Setahu saya reforma agraria perkotaan Jakarta tuh diset kepemilikan rumah susun atau pemukiman itu menjadi milik koperasi yang dibikin itu, betul ya begitu Bu? Ya, dari naskah akademiknya diarahkan ke sana. Nah, dari apa yang saya dengar dalam perbincangan ini, baik dari diskusi soal Engels, kemudian soal Neil Smith, dan kemudian yang terakhir gender and housing question dari Mbak Rika dan Yasir tadi, saya pikir yang sangat kuat di sini adalah... Silahkan kalau ada yang mau nanggapi lagi, tadi Bosman ya yang lagi ngomong, atau siapa ya? Bosman? Iya, tadi itu Bu. Oke. Sampai di mana tadi ya? Aku lupa. Koperasi atau apa tadi? Koperasi. Ya, diarahkannya ke koperasi. Ya itu yang saya tangkap dari Pak Fauzi tadi itu dan dibilang Bu Herli ya. Kalau saya lihat dari 3 tulisan yang kita diskusikan ini, yang sangat kuat kan poin bahwa jangan dilihat permasalahan perumahan atau pemukiman itu sebagai hal yang berdiri sendiri, tapi itu adalah bagian yang integral dari totalitas yang bernama kapitalisme itu. Nah, saya pikir harus secara eksplisit itu dalam naskah akademik menjelaskan bahwa koperasi yang dibentuk itu dalam berbagai atau berbagai cara adalah oke, kapitalisme ini sangat kuat, tapi Pemprov DKI sebagai negara melalui program ini juga mencoba mengintervensi dengan memberikan dengan kebijakan dengan program ini dan menyerahkan atau memberikan kepemilikan tanah kolektif bagi orang kampung kota dengan tujuan supaya tidak bisa
atau lebih susah diperjualbelikan, barangkali begitu. Dia tidak masuk pasar tanah kampung-kampung kota itu. Saya pikir poin ini adalah satu poin yang sangat eksplisit bagaimana dia menjadi bagian dari gerakan yang dibayangkan oleh para penulis paper itu, bahwa dia adalah gerakan yang mencoba mengerem laju kapitalisme yang muncul dalam berbagai bentuk, apakah gentrifikasi atau komersialisasi ruang dan seterusnya itu. Jadi saya pikir poinnya di situ yang sangat menarik, menyambung apa yang dibilang Pak Fauzi tadi dengan 3 paper yang kita diskusikan ini. Dirasionalisasi secara eksplisit di dalam naskah akademik bahwa program reforma agraria perkotaan mencoba deal dengan masalah perumahan atau pemukiman itu, dan ini bagian yang mengurangi laju dari proses pembangunan yang sangat kapitalistik itu. Kita tahu kuat sekali kapitalisme itu kalau kita kasih apa misalnya, kalau kita sebut satu metafora kapitalisme itulah samudra, barangkali program ini menjadi bahkan gelombang pun tidak di tengah samudra kapitalisme itu, tapi dia mencoba untuk mewarnai samudra kapitalisme itu dengan tidak tunduk sepenuhnya pada hukum-hukum jual beli tanah di perkotaan itu. Itu Bu Herlin. Oke. Mungkin kawan-kawan dari Tanah Merah ada yang mau disampaikan? Ada Pramudia dari Tanah Merah ya? Mas Pramudia. Sementara belum ada, Mbak. Silakan Sementara lanjut aja. Oke. Mbak Esher? Barika? Pauji? Saya merasa penting untuk soal problem mengenai kepemimpinan perempuan ya. Ini memang lebih spesifik daripada pendekatan gender yang tadi dibahas oleh Rika ya. Saya melihat yang berlangsung di akuarium itu sungguh dan di menarik. banyak kampung juga sih. Di banyak kampung cukup menonjol. Nah, ini juga adalah satu kesempatan yang penting karena berkenaan dengan siapa yang mengusung perspektif gendernya itu gitu. Jadi saya pahami bahwa seringkali analisisnya menjadi berujung kepada strategi numerik. Maksudnya setiap kali pertemuan umpamanya harus dilihat berapa komposisi laki perempuannya. Kemudian kepemimpinan koperasi dilihat berapa kepemimpinan perempuan dan laki-lakinya. Kemudian juga di dalam partisipasi di dalam pertemuan-pertemuan pemerintahan berapa delegasi yang dikirim dari komunitas dengan komposisi perempuan laki-laki. Bagi saya itu semua juga memang penting untuk melihat bagaimana kita punya suatu pengembangan kekuatan yang berasal dari pemimpin-pemimpin perempuan ini. Nah, ini juga penting karena apa? Karena ketika dia membahas mengenai desain, mengenai pembagian ruangan di dalam lanskap ataupun bentuk arsitektur permukiman, kepentingan-kepentingan spesifik perempuan, baik yang praktis maupun yang strategis, itu bisa diwakili di dalam perencanaan. Itu aja lu tambahan sedikit. Oke. Nah, sekarang setelah kita menjelajahi teori Engels dan melihat sebagai kemungkinan-kemungkinan dari apa yang disampaikan Neil Smith dan pengalaman-pengalaman negara lain, mungkin perlu dengar insight dari Pak Oswar juga nih, refleksinya bagaimana dari refleksi dari apa yang kita baca di sini dengan apa yang selama ini digeluti oleh Pak Oswar di
kesehariannya di dalam perencanaan di tempat kerjanya. Gimana Pak Oswar? Bisa cerita sedikit? Oh gini, saya mungkin tidak spesifik perumahan tapi komunitas ya. Komunitas, Nah, ya. ya. Penguatan Sebenarnya gender komunitas. itu kan ya hanya Ya. awal-awal itu kan tahun 50-an kan gerakannya feminisme ya. Feminis. Kemudian setelah itu berubah menjadi kalau feminis itu kan dia bermain di angka, pokoknya 50-50. Kalau ada perempuan 50 ya laki 50 tanpa melihat konteksnya, itu feminis. Kemudian itu dianggap kurang berhasil, terus masuk ke dalam apa namanya yang woman in development. Bagaimana kemudian perempuan berkontribusi dalam pembangunan. Yang terakhir baru kita masuk ke dalam gender. Itu gender bukan mengenai seksis ya, bukan mengenai jenis kelamin, tetapi mengenai ketimpangan apa namanya kontribusi baik perempuan maupun laki-laki. Saya melihat di dalam pembangunan kita selama ini memang apa namanya isu gender ini sudah diinternalisasi ke dalam apa dokumen pembangunan, tetapi baru secara formal. Jadi kalau kita lihat semua dokumen pembangunan, termasuk dokumen perumahan kebijakan perumahan di Indonesia itu selalu ada mengenai gender disebutkan, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya saya tidak melihat secara jelas gitu di dalam pelaksanaan sehari-hari. Termasuk mungkin contoh yang Taiwan itu, ketika kemudian kepala rumah tangganya di sini kan sebut kalau nggak salah female headed apa ya, Female kepala head keluarga, household. kepala Female headed ya female headed household ya. Ketika dalam kenyataannya kepala rumah tangganya adalah wanita atau biasanya single parents lah ya, itu kemudian kadang-kadang sulit karena di dalam dokumen-dokumen administrasi kan biasanya kepala rumah tangganya dianggap laki-laki ya, sehingga secara administrasi kadang-kadang kesulitan. Termasuk juga di Indonesia saya pikir seperti itu juga, di dalam banyak apa namanya banyak dokumen masih seperti itu, sehingga menurut saya kesimpulannya adalah di dalam konteks perumahan memang kalau Indonesia ini aspek gender memang belum terlalu sepertinya belum terlalu menjadi perhatian, tetapi dalam dokumen-dokumen kebijakan sih sudah disebut, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari sepertinya belum terlalu kelihatan dalam pengambilan jelas. keputusan. Ya belum terlalu aspek gendernya belum menjadi perhatian, apa namanya. Kan dalam kebijakan itu kalau ketika berbicara aspek gender berarti kita harus memperhatikan kepentingan dua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Gender kan bukan mengenai perempuan, tetapi mengenai kesetaraan antara yang laki dan perempuan. Ketika yang lakinya lebih tinggi harusnya dia disetarakan dan perempuan disetarakan dengan laki-laki. Tetapi ketika di beberapa provinsi kan banyak yang perempuan lebih dominan kan, dan laki-lakinya malah jadi masalah kan, sehingga kemudian itu perlu menjadi perhatian. Saya pikir itu aja sementara. Makasih. Oke, terima kasih Pak Oswar. Oke, kita ada yang mau ini si PO nggak jadi datang ya? Siapa namanya? Anissa? Ocha? Katanya nggak bisa tadi di WA, dia nggak bisa. Oh nggak bisa, nggak jadi. Ya, bentrok Bu, bentrok. Punya acara lain, bentrok. Punya acara lain, oke. Ada lagi yang mau ditambahkan nggak untuk topik malam ini yang mungkin bisa kita panen atau kita garis bawahi untuk gini, saya kelihatannya udah tertarik dengan penuh dengan Pak Oswar ini. Kenapa? Saya tertarik dengan kalimat Pak Oswar. Pak Oswar. Nah, ya Pak. Pak Oswar, saya ini Dewan Pembinanya organisasi namanya Perempuan Kepala Keluarga. Nah, menarik tuh Pak. Baru dengar Pak. Jadi ini inspirasi aja dari pengalaman sedikit di Perempuan Kepala Keluarga dalam hubungannya dengan tadi ada masalah praktis administrasi dianggap sebagai penentunya gitu ya. Nah, saya mengetahui bahwa statistik dari BPS itu terlalu sedikit dibandingkan dengan kenyataan perempuan kepala keluarganya itu ya. Ya. Jadi kalau statistiknya BPS itu ada namanya definisi pemerintah itu tentang kepala
rumah tangga. Jadi di dalam kartu keluarga itu tercantum sebagai perempuan namanya itu. Dan itu ada 14% di seluruh Indonesia itu pada tahun 2010 yang lalu, statistiknya mencakup 14%. Tetapi pada kenyataannya itu lebih daripada itu. Karena apa? Karena ada kategori bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga itu bukan hanya karena suaminya tidak ada, karena meninggal atau karena bercerai begitu, tetapi ada golongan yang lain karena suaminya tidak mampu. Karena satu atau lain alasan, ya. Yang keempat itu karena suaminya poligami. Jadi salah satunya pasti adalah kepala keluarga perempuannya. Nah, tetapi ketika sekarang ada single identity dari kartu keluarga, kepala keluarga nggak bisa punya dua kartu keluarga. Seorang laki-laki nggak bisa punya dua kartu keluarga. Jadi proses administrasinya harus diubah. Jadi seorang perempuan yang dipoligami harusnya dia punya kartu keluarga tersendiri. Nah, sering sekali tidak mau mempunyai kartu keluarga sendiri bagi yang kelas menengah, tapi pada kelas bawah dia punya kartu keluarga tersendiri. Yang keempat adalah mereka yang meninggalkan. Jadi si suaminya meninggalkan, bukan meninggal nih, meninggalkan. Tetapi masih atas nama si laki-laki di administrasinya. Nah, ini jumlahnya banyak sekali di kalangan kaum migran. Jadi Bang Tohib gitu ya? Bagaimana? Bang Tohib gitu ya, nggak pulang-pulang. Bang Tohib nggak pulang-pulang, Pak. Nggak pulang-pulang atau si perempuannya yang pergi. Kemudian ketika pulang suaminya sudah tidak lagi bisa ditemui. Ya. Nah, jadi ada aspek perempuan sebagai agents perubahan dari nasib mereka juga gitu, bukan hanya sebagai korban. Nah, di dalam konteks penambahan kategori 3, 4, 5, 6 tadi itu jumlahnya itu mencakup sekitar 21% di dalam satu penelitian mikro. Maka saya ingin mengatakan bahwa perjuangannya berat di dalam segi menyelesaikan administrasinya dan harus menyesuaikan administrasi dengan kenyataan de facto-nya. Selain seperti itu, ada hal lain bahwa ada kondisi pengorganisasian wilayah oleh RT, RW, ya, di dalam rangka dan juga desa kelurahan di dalam menempatkan mereka sebagai pengambil keputusan ketika rapat-rapat pengambilan keputusan tertentu untuk perubahan permukiman. Jadi ada kondisi-kondisi yang memungkinkan si perempuan partisipasi lebih aktif sebagai pengambil keputusan dan representasi di dalam proses-proses program atau bahkan lebih jauh daripada itu di dalam kepemimpinan tertentu termasuk kepemimpinan RT, RW maupun koperasi kalau ada di dalam satu kesatuan kolektif itu. Itu saja sekedar tambahan untuk yang tematik disampaikan Pak Oswar tadi, catatan kaki aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi pengalaman baru. Ya, karena di lapangan sangat beragam ya ininya. Yang ditemui pasti sangat beragam ketimbang yang ada dalam dokumen formal yang dikeluarkan oleh instansi. Oke, apakah masih ada lagi yang isu yang bisa kita angkat dari bacaan yang minggu ini? Masih Bu, masih. Masih, ayo Bosman. Masih ada waktu ya? Masih banyak. Iya. Enggak, mungkin setengah jam. Ya, Bosman. Ya Mbak, sedikit melebar. Cuma saya terpaksa merasa harus ngomong juga karena saya merasa diskusi tentang feminisme dalam malam ini menjadi sangat instrumentalis. Diukur dengan representasi perempuan dan seterusnya, laki-laki macam-macam itu atau pemimpin. Itu iya, tapi saya ingin mendiskusikan satu hal yang bersifat filosofis karena bagaimanapun akan berujung ke naskah akademis yang saya pikir dia dengan satu cara harus tetap punya nilai filosofis juga. Saya memahami feminisme dari sejarah hunian sejak praliterasi, di mana orang bekerja merawat dan berburu. Pemburu ini biasanya laki-laki dan perawat anak dan perawat tanaman di sekitar rumah itu biasanya perempuan. Dua pekerjaan itu sama-sama
sama relevan bagi kehidupan komunitas praliterasi itu, sehingga tidak ada yang tersubordinasi di antara pemburu dan perawat, ya setara dia zaman praliterasi. Tapi kemudian secara pelan-pelan itu berubah ketika kota muncul. Secara pelan-pelan kota muncul karena para pemburu ini yang banyak berkeliaran di luar rumah, lama-lama muncul institusi publik dan dihuni oleh para pemburu itu yang laki-laki. Dan kemudian dibuat polisi, ini dalam omongan pendek ya, dibuat kebijakan-kebijakan yang disusun oleh para laki-laki itu. Mereka menghuni ruang publik yang kemudian menjadi ruang politik. Dan para perawat perempuan itu tetap bekerja merawat anak dan merawat tanam-tanaman atau merawat ternak di sekitar rumah. Pekerjaan mereka merawat itu berada di sekitar rumah yang lama-lama menjadi ruang domestik karena mereka tidak tampil di ruang publik atau politik kota seperti halnya para pemburu yang berkeliaran itu. Akibatnya kemudian kalau saya melihat semua pengetahuan kita, semua struktur settlement, bahkan kota itu adalah produk dari satu susunan pengetahuan yang sangat maskulin. Kalau kata kunci pekerjaan perempuan adalah merawat tadi, baik itu merawat anak maupun merawat tanaman maupun merawat ternak di sekitar rumah, yang keluar dari situ kata kuncinya adalah merawat. Pembangunan kita tuh sama sekali tidak merawat. Apa itu pembangunan yang tidak merawat? Menggusur. Itu pembangunan maskulin. Sama sekali tidak merawat orang, menggusur kampung kota itu. Jadi saya melihat feminisme sebagai perspektif sampai kepada bentuk kota, bagaimana institusi politik kota atau negara tercipta, dan bagaimana pembangunan di Jakarta sekarang ini melalui penggusuran itu semua adalah bentuk pembangunan yang sangat maskulin. Melebar ke desa kota, misalnya bagaimana desa itu adalah satu ruang domestik dari kota yang menyuplai orang, barang, material mentah, bahan makanan, dan seterusnya untuk kota. Dia berada di ruang domestik, di bawah karpet tuh pedesaan itu. Itu relasi yang timpang antara desa dan kota yang saya lihat dicoba dibongkar oleh para feminis. Intinya saya cuma ingin ngomong agar naskah akademik tidak membicarakan feminisme secara instrumentalis. Begitu Bu Herlili. Sepakat Pak Bosman, terima kasih. Sangat sangat penting ya apa yang diangkat oleh Bang Bosman ini untuk melihat lebih ke akar permasalahannya dan kepada landasan filosofisnya. Tadi saya lihat ada Ocha. Peo sudah datang. Suaranya Ya, nggak bisa keluar. Ya, selamat malam Bu Heri. Selamat malam Peo, silahkan langsung bergabung. Ya, saya hari ini dijadwalkan lagi untuk berbagi sedikit perihal introduction pada tulisannya Frederick Engels ya. Ya, tadi sebenarnya kita sudah diskusi mengenai itu, tapi mungkin boleh kalau Peo mau sharing something, apa atau refleksi atau apa yang Peo lihat dari tulisan introduction-nya Engels, silakan. Ya, saya coba untuk mengasah sedikit apa yang saya coba pelajari, Bu. Ya, saya tahu Frederick Engels justru juga di bangku perkuliahan mungkin 18 tahun yang lalu. Ya, 18 tahun yang lalu ya, di kelasnya Pak Gun kalau nggak salah, atau Pak Goti gitu, lupa saya. Jadi kita membaca tentang Karl Marx ya, dan komunisme, dari situ saya tahu Frederick Engels. Saya bukan penikmat tulisan-tulisan filsafat, tapi saya mencoba untuk mengambil intisari dari banyak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan filsafat. Karena saya mengerti bahwa pemikiran-pemikiran apapun perlu dilandasi oleh hal-hal yang sifatnya tentu pemikiran-pemikiran. Singkat kata, Frederick Engels itu saya diingat kembali dan saya jadi melihatnya bahwa seringkali dari kacamata arsitektur kita melihatnya itu kota dan arsitektur, dan tentu nanti berkaitan sama Pak Bosman dari penggusuran dan lain sebagainya tadi, semata-mata hanya dilihatnya dari upaya untuk membangun atau mengobarkan semangat yang terkesannya
akan menyelesaikan masalah dengan membangun. Tapi kenyataannya masalah krisis rumah tinggal, bahkan waktu Frederick Engels itu menulis, makanya itu kalau nggak salah kan jurnal tadi kan juga rangkaian dari beberapa seri tulisan yang berikutnya kan, melihat bahwa masalah hunian atau housing itu bukan masalah fisik, tapi problem kapital, ketimpangan kapital yang dilihat. Jadi bukan krisis, tidak ada, menurut Angel tidak ada krisis housing sih, tapi yang ada tuh krisis kelas, krisis ya pertarungan kapital sih. Itu sih yang saya baca sih esensi dari tulisan itu tadi. Terus kemudian di bagian tulisan introduction saya ingat menjelaskan tentang atau ada contoh tentang right to buy di zaman almarhum Margaret Thatcher. Itu saya akhirnya jadi cari tahu lagi tentang hal itu, karena baru tahu ya. Ternyata memang selalu kaitan rumah tinggal itu berkaitan selalu dengan politik, dan kita nggak bisa lepas dari hal tersebut tadi. Itu sih yang saya bisa tangkap sih. Jadi memang kayaknya perlu banyak belajar sih saya juga. Gitu, Bu. Oke, terima kasih, Peo. Maaf terlambat, saya ada meeting Zoom sebelah sana juga. Ya, kirain abis main basket kan. Bu Lili, saya boleh nggak kasih komen sedikit? Boleh. Oke, saya mau menanggapi Kak Bosman ya tadi ya. Ada raise hand nggak sih di sini? Ada kan ya langsung? Mana sih? Saya jadi pakai handphone soalnya, jadi kecil. Oh, ada raise hand. Ada sih. Ini saya contohin. Coba lihat. Di mana sih raise hand? Cuma tepuk tangan. Ya udah, silakan Mbak Rika. Oke, saya mau menanggapi sedikit ke Kak Bosman tadi ya, bahwa pendekatan feminis tidak instrumentalis. Sebenarnya bukan menanggapi sih, sekedar refleksi ya. Jadi waktu saya baca tulisan ini, terus saya bikin semacam pemahaman terhadap ini, saya sepertinya sih Chen ini justru hendak ingin merasionalisasikan kenapa pendekatan gender perlu. Jadi kenapa dia lalu sebut banyak persen-persen, terus dibanding laki-laki gitu. Jadi saya nggak, jadi dia malah justru sedang menghindari bahwa bahwa kita penting untuk melakukan pendekatan gender karena misalnya karena kota maskulin, terus atau karena harus setara gitu. Tapi dia mencoba untuk memberikan landasan rasionalnya ya dalam bentuk numerik tadi. Itu aja sih menurut saya ya. Oke, Mbak Rika. Jadi dua-duanya kelihatannya memang harus jalan bersamaan ya kali. Kalau saya lihat yang satu sebenarnya numerik itu sebenarnya sebuah evidence dari argumen dia kan, di dalam dia mengajukan argumentasinya di dalam tulisan itu. Tapi Bosman memang mengingatkan kita untuk melihat lebih jauh lagi. Jadi dua-duanya mungkin perlu memang kita sama-sama tinjau gitu. Oke, ada lagi yang mau urun saran atau ini Ocha belum ngomong dari tadi, connecting audio terus dia nggak connect gitu. Sudah 20:37, Pak Oji mungkin ini terakhir, kita mungkin tidak perlu terlalu membuat satu kesimpulan yang rigid gitu, tapi biarkan ini menjadi sebuah ending yang memicu pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Silakan Pak Oji. Ya, ini saya kira begitu relevan ya. Ada satu percakapan mengenai mengapa di kampung-kampung orang miskin di Jakarta itu cenderung untuk digusur dan kemudian diubah menjadi wilayah yang kemudian dimiliki dan bagian daripada tata guna, ruang yang dimiliki kelas menengah atau lebih dari itu gitu.
Nah, kita mendapatkan satu rujukan yang penting dari naskahnya Engels itu bahwa ini bukan sekedar sesuatu yang terjadi pada masa sekarang, itu juga dari dulu demikian begitu. Dan itu seiring dengan satu konteks di mana kapitalisme sebagai suatu sistem produksi dan kemudian menyangkut soal ekonomi sampai kepada bagaimana konsumsi atau pemilikan terhadap permukiman. Nah, ini juga proses di mana kapitalisme berkembang sebagai satu sistem produksi yang mengambil sistem produksi petani kecil di pedesaan, pertanian, itu juga berlangsung pada permukiman begitu. Nah, ini yang sesuatu yang penting untuk kita lihat bahwa ada konteks di mana kita perlu mempertahankan, perlu memahami bahwa ini adalah problem yang menyejarah. Nah, sebagai sesuatu problem yang menyejarah berarti ini bukan sesuatu yang dekat dengan apa yang kita alami di Jakarta itu. Nah, itu satu. Kedua, kita juga perlu melihat bahwa ketika ada suatu upaya mengembangkan perlindungan dan suatu keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin untuk memiliki hak atas permukiman itu, saya rasa itu sesuatu yang perlu diperhatikan adalah mengenai komposisi kepemimpinan rumah tangga laki perempuan gitu. Nah, jadi disitulah intinya yang paling penting untuk dilihat dari membaca perspektif gender terhadap problem housing yang disajikan tadi secara ringkas oleh siapa tadi ya, Rika ya. Rika. Itu yang saya tangkap, saya berikan catatan terakhir. Terima kasih, Lili. Oke, terima kasih Pak Oji, terima kasih para peserta yang lain. Saya kira saya akan kembalikan ini ke Anissa, mungkin. Oke, terima kasih kepada Ibu Lili, Mbak Rika, Mas Peo, Pak Oswar, Pak Oji, Pak Bosman, dan para peserta lainnya yang malam ini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas pendapat-pendapat dan pemikirannya. Semoga yang tidak termention, maaf, semoga ada insight baru atau insight kita terhadap isu-isu perumahan ini terbaharui begitu dan lebih dalam lagi. Sebelum saya tutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, buletin topik kedua itu nanti sudah bisa di-download, nanti akan di-share linknya via WA Group. Kemudian yang kedua, untuk topik minggu depan, topiknya adalah spatial justice. Link untuk pilihan bacaannya pun nanti akan di-share. Kami juga kami terus menunggu tulisan-tulisan dari para peserta semuanya. Dan yang terakhir, seperti biasa sebelum kita bubar, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali atas inconvenience-nya tadi. Semoga minggu depan bisa diperbaiki. Akan kami perbaiki, of course. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat belum tadi itu ininya apa? Statistiknya. Hah? Gimana Pak Uji?